Shalom Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sama-sama mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang." Bapak Ibu Saudara, defining moment adalah peristiwa, pengalaman, ataupun keputusan yang sangat mempengaruhi dan mengubah hidup kita. Defining moment ini mengubah tindakan kita, perilaku kita, bahkan cara kita memandang sesuatu. Setiap kita mungkin pernah punya defining moment itu. Mungkin itu adalah waktu kita memilih jurusan kuliah, mungkin itu juga waktu kita memutuskan untuk bekerja dengan bidang tertentu, mungkin itu juga adalah ketika kita memilih pasangan hidup. Atau mungkin defining moment itu adalah juga ketika kita merespon suatu pergumulan atau tantangan tertentu dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup Yusuf, defining moment itu ada dalam teks yang kita baca hari ini. Kita tahu bagaimana pengalaman Yusuf sebelum dia dipercayakan jadi orang nomor 2 di Mesir. Dia begitu dibenci oleh saudara-saudaranya, bahkan dia dijual oleh saudaranya. Waktu dia bekerja di rumah Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar hingga akhirnya dia dipenjarakan. Di dalam penjara, ketika Yusuf menafsirkan mimpi dari juru roti dan juru minuman, dia justru dilupakan oleh rekan-rekannya itu yang sudah dia tolong. Tapi juga di sepanjang perjalanan Yusuf, kita terus membaca ada satu frasa yang diulang-ulang di setiap fase kehidupan Yusuf, di setiap momen kehidupan Yusuf, dan itu adalah tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf ada di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Ketika Yusuf ada di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Bapak Ibu Saudara, frasa itu terus ada dan itu pun yang dialami oleh Yusuf di tengah setiap hal buruk yang dia alami. Dia melihat penyertaan Tuhan, dia melihat anugerah Tuhan. Dan anugerah dan penyertaan Tuhan juga membuat dia mampu mengatakan bahwa sekalipun saudara-saudaranya merencanakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, tapi Tuhan tetap merancangkan kebaikan dalam hidupnya. Anugerah dan penyertaan Tuhan juga yang memampukan dia untuk mengatakan bahwa setiap hal yang terjadi dalam hidupnya adalah untuk memelihara suatu bangsa yang besar, untuk memelihara keluarganya, untuk memelihara saudara-saudara yang sudah membenci dan menjual dia. Bapak Ibu Saudara, anugerah dan penyertaan Tuhan yang sama juga tentu menyertai kita, setiap kita sebagai orang percaya. Mungkin kita pun punya berbagai momen buruk, pengalaman-pengalaman yang buruk dan menyakitkan. Tapi di tengah hal buruk yang kita alami, frasa yang sama pun bisa jadi sedang terjadi dalam hidup kita dan terus berulang-ulang dalam hidup kita. Dan itu adalah Tuhan menyertai. Tuhan menyertai. Ketika kita menyaksikan setiap penyertaan Tuhan dalam hal buruk yang kita alami, kita pun terus melihat anugerah Tuhan yang terus ada hari demi hari. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, momen-momen yang mendefinisikan kehidupan kita bukanlah pengalaman-pengalaman buruk yang sudah kita alami, tapi bagaimana kita merespon momen tersebut melalui anugerah dan kekuatan Allah yang terus menyertai kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua menjadi pegangan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.